tradisi haul utawi tahlil utawi ziarah kubur niku tradisi sing pun mutalakon pun diweresaken leluhur-leluhur kita. Dados boten perlu diperdebatkan malih. Mergi wonten tahlil. Ngendikane Abdul Hasan Asyadzili nafsiri ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina al mu'minat. Dados sing penting ku maca la ilaha illallah. Sakwise iku lagi sah istighfar. Dados niki kula ken motivasi kalian Gus Rosid santri-santri kertane ilmune iku tahqiq. Dados tiyang niku misale kafir 70 tahun niku diistighfari mboten saged. Tapi sakwise nglafatno la ilaha illallah niku diistighfari saged. Mergi dawuh Abdul Hasan Asyadzili niku sihhatul istighfar ku muallaqatun bihadhil kalimah. Dados saya istighfar niku ditaklekaken sausih saipun kalimat la ilaha illallah. Mulane fa'lam annahu la ilaha illallah nembe wastaghfir li dzambika. Sebab niku sebagian teorika niku mboten istighfar riyen tapi maos tahlil riyen. Mergi justru tahlil niki sing ngesahno istighfar. Tapi sebagian teorika niku karena ini kalimat thayyibah dimukadimai istighfar riyen. Nggih monggo mawon niku soal tradisi. Utawi soal apale ngoten nggone nak madhabe Pak Tahrir niku duka apale ngoten muga krana istihad mboten roh. Terus kemungkinan niku kalih. Kemungkinan niku hasil istihad utawa pancen apalane ngoten niku mboten ngertos. Tapi sing penting niku ngertos alasane. Terus nomor kalih kula niku kathah sangat maos kitab Sayyid Muhammad. Meskipun kula mboten nate mondok mriku tapi guru-guru kita Mbah Ubab sedanten donate ngaos teng mriku. Sayyid Muhammad dalam mukadimah nu namung sithik wassalatu wassalam terus wa ala alihi washabi ajmain. Tapi kata ajmain niku nak jenengan teliti itu kalimatun fariqah bainana wa bainasya. Ajmain itu maklumat dari kita bahwa kita nukrimu jami as-sahabah. Kita nukrimu ashabar Rasulillah ajmain. Berbeda dengan Rafidhah sing akramu aliyan wa ahanu Abu Bakrin. Dados niku kalimat sing bener-bener luar biasa sing dadekno kita bener-bener ahli sunnah napa wal jamaah. Kita memuliakan semua ashabur Rasulillah. Tidak membedakan niku Abu Bakar niku Sayyidina Ali. Bahkan kita ngurmatno tiang-tiang sing secara lahir nate konflik mbek Sayyidina Ali kados Sayyidina Muawiyah, Sayyidatina Aisyah. Terus kula suwun santri-santri sami-sami ngendikan ajmain tapi ajmain sing qaulu ahlil ilm. Ajmain sing dijiwai bahwa niku bentuk madhab ekspresi cara sakniki ekspresi ahli sunnah wal jamaah niku ikramu jami ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mboten asmain sempun rutin wau mergo apalane asmain terus muni asmain. Terus niki kula cerita tradisi ahlul ilmi nu nak nglafatkan sesuatu diniati. Mboten wau mergi asmain wis melok niku asmain. Terus kula mboten kata-kata nggih kula badhe matur niki tasyarruf bil ansab. Dados kula nu gadah mbah kandung asmane Fatimah, niku gadah abah asmane Idrus. Alitipun namanya Abdul Khalid, niku gadah ibu asmane niku Maimunah. Mbah Maimunah niku mbak yu kandunge Mbah Baidowi. Terus buri-buri gadah adik namanya Kiai Suyuti sing dados Mbah Khalid, Mbah Nur. Terus kula niki radi hormat kalian Mbah Nur niku mbah kula. Tapi nak hormat nemen ya mbake radi kikuk dihormati kula nu radi. Pergi kula niku terkenal iso ngorek muin Mbah Nuruddin ra tau ngorek muin. Ayo untuk biaya bener terus kalau ada ya. Dada ngatas Mbah Ubab barang apa ngangkat dekne dadi guru ya ora wani dulur. Soale niki mboten ras ancen ciri utamane wong apik ngregani dulur. Dadi wis nggih dadi wong apik tenan wis mugi-mugi pangeran apik mawon. Dados tahlil niku Pak Tahrir urutane niku istighfar yen gangsal mergi badhe nglafatno kalimat thayyibah kudune nggih istighfar riyin. Tapi nek cara madzhab Abdul Hasan Asyadzili mboten saged diwalik. Justru sihhatul istighfar itu bergantung sihhatu kalimatil haq. Niku kalimatus syahadah. Iki tiyang sinten mawon mboten saged diistighfari sederenge nyata-nyata nglafatno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kados sing diawon Gus Rosid ya niki hormat Mbah Maimun, hormat Nyai Mas Tias danten wonten mbah-mbah kula leluhur kula wonten Nyai Fahimah, wonten Bu Heni, wonten Gus Robah. Yang jelas
dawe para ulama kula nggih kathah lah maos risalah li sunah Mbah Hasyim, maos risalah li sunah Mbah Ali Maksum. Kula nggih kathah maos karangan-karanganipun Mbah Mun Al Ulama Al Mujaddidun. Ya kula pesen teng santri-santri sering maos kitab-kitabipun tiyang Indonesia. Mergi niku sing ngalami problem teng Indonesia. Mboten saged jenengan maos kitab tiyang Mesir, tiyang Syria tentang problem mereka. Kalau sebagai ilmu niku universal. Tapi sebagai solusi niku tetap bilisani kaum. Terus benten. Sebagai ilmu kula nggih maos kitab-kitabipun tiyang Syria, tiyang Mesir sebagai ilmu. Tapi sebagai solusi kita harus maos kitab-kitabipun tiyang-tiyang Jawi. Kersane itu yang tentang kita. Kula jemot pas ngaos tafsir Munir kula nate sorogan kalian Mbah Ubab. Senawi Al-Bantani ngendikan wayah dia kasyirata mustaqiman niku maknane sirata mustaqiman niku iqamati alamatir riyasah. Li alla yabqa fil ardi may yaqdiru alal ikrah alal kufri. Terus dawuh Senawawi niku wong Islam kudu menang. Barokah menang itu tidak ada kekuatan yang bisa melawan kita. Tidak ada kekuatan yang bisa memaksa kita kafir lagi. Dawuh Senawawi. Terus dawuh Imam Ghazali barokah Kanjeng Nabi menang iso ngatur Ka'bah, ditawafi wong sing nganggo pakaian rapi. Asnam sing 300 widak berhala dibuat. Niku barokah menang mboten barokah kalah. Sehingga karena menangi penting, Mbah Mun nggih ngersakno putrane jabat, wakil gubernur Gus Kamil riyen ketua DPR, Baubab wonten Gus Roji jabat wonten. Karena Islam niku nate dikelola ngangge model kalah kados Nabi zaman teng Mekah, kalah diusir ngantos pindah Madinah. Nate dikelola nggih model menang kados layatufu bil baiti uryanu. Nabi tidak bisa maksakan aturan di Ka'bah kalau posisi tidak menang. Lah kula jenengan niku kula rapati menang ya ora tau, kalah ya ora tau wis bainahuma ya tau menang tau kalah. Tapi intinya baru kayak ilmu niku jenengan nggih ngerti nak lagi kalah anut sapa. Nak lagi menang anut sapa. Aja krana melarat ora tau ngaji sampai wong menang mangkel. Terus rodok hasud sithik-sithik niku ora pati repot. Ketika Allah cerita Nabi, nggih wonten Nabi sing melarat. Tapi nggih Nabi Allah nate cerita faqat ataina ala Ibrahim al-kitabah wal hikmata wa atainahum mulkan azimah. Terus mulkan azimah itu laukanal mulku. Andaikan kerajaan termasuk sesuatu yang haram, tentu Allah tidak menghitung sebagai minnah, sebagai peparing teng alu Ibrahim. Ternyata dihitung di antara kelebihannya alu Ibrahim niku wonten atainahum hikmah, sesuatu termasuk wa atainahum mulkan napa azim. Terus kula suwun santri-santri niku ndelok donya sosiologi niku ndelok guru-gurune mawon. Mbah Mun kersa ketemu pejabat, ketemu polisi, ketemu KUA, Mbah Mun kersa putra-putrane jabat. Mbah Mun fanatik teng ilmu. Terus kadang putra Mbah Naji, kadang putra sing alim ulama. Nggih fanatik teng tradisi-tradisi Jawi. Mbah Mun sering dawuh kabeh ku bilisani kaumi. Terus sebagai ilmu memang universal tapi tetap bilisani kaum. Karena itu yang kita hadapi. Ya, sing kita napa? Hadapi. Lan kula suwun santri-santri menawi apalan ajma ini dijiwai bahwa ajma ini kalimatun fariqah. Kalimat yang membedakan kita dan Rafidhah. Nah, cara Islam mantek itu faslun yukhriju angkada. Jadi itu pemisah maklumat sekaligus ekspresi identitas kita adalah ikramu jami ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus singgang terakhir kula badhe matur bilih ndongaaken tiyang-tiyang sing kapundhut itu bentuk ikrar kita nggih. Tradisine malaikat niku alladzina yahmiluna al-arsya man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi terus wa yastaghfirun. Terus di antara tradisine man fis sama niku njalukna sepura tiang-tiang iman. Itu orang-orang yang resmi fis sama. Terus artinya jalukna sepura mayit, jalukna sepura kancane niku mboten perlu sampean kepikiran bid'ah atau mboten bid'ah. Di antara tradisinya hamalatul arsy niku jalukna sepura lil ladina napa aman. Rabbana wasi'ta kullasyai'ir rahmatau wa ilma. Terus kersane mboten polemik mergi kula nggih sering teng kota, sering macem-macem nggih ngertos kelompok sing macem-macem. Tapi barokah kula sering kampanye ngeten. Sakniki kathah sing ikrar bilih istighfar ke jalurna sepura tiang sugeng napa tiang kabundut niku tradisi-tradisi yang bahkan dilakukan oleh hamalatul ars. Nggih ngaten mawon punten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ini
Bismillahirrahmanirrahim. Mari ngaji bareng. Ini ngaji untuk jadi orang alim, pas sekedar jadi murid. Kalau untuk orang alim ya nggak usah suka uang dulu. Ini begini ya, jadi kondisi yang ini jelas ya. Kondisi yang jenengan alami ini mungkin banyak yang ngaji saya lewat YouTube, sehingga saya berharap konstruksi pikiran ini sama. Nanti saya bantu ya supaya semua kalimat yang sering Anda baca saya bantu supaya Anda tahu maknanya. Yang pertama tentu kita Islam ini berdasar kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah kalimat yang dibawa semua nabi. Lalu makna dari tauhid adalah mengakui tiada Tuhan selain apa? Allah. Sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah SAW. Saya nggak biasa pengajian umum, tapi ini spesial karena saya ingin sujud di bumi ateis. Dari awal saya ini sebetulnya tanpa dirayu sudah kepikiran. Dirayu lama sama Mas Eko ini, sudah ngerayu masih bilang nanti ada lelangan Gus ya. Tapi tadi katanya panitia hasil lelangnya sekitar 60 juta ya. Itu dibangunkan masjid, jangan untuk mes ya. Supaya saya ikut amal. Jadi begini ya. Perasaan saya juga seluruh ulama di dunia. Saya ulang lagi, perasaan saya juga seluruh ulama di dunia. Bahwa Islam masuk itu macam-macam sebabnya. Dulu kita tahu, kita sebagai warga Indonesia, Islam masuk itu ya dibawa orang yang agak kedunian, ya kayak jenengan kira-kira. Ya kayak mbak-mbak ini, ya agak-agak mata duitan itu. Karena kita tahu rata-rata ahli sejarah mengatakan Islam di Indonesia dibawa kiai apa pedagang. Pedagang tuh nyari uang apa nyari dakwah kira-kira. Ya semoga Anda mirip-mirip seperti itu. Ya jadi nyari uang karena ada nurani Islam sehingga tetap saja membawa Islam. Saya tidak tahu Islam Anda ala apa, tidak tahu, pokoknya mau ngaji ya berarti Islam ala ahli sunnah apa? Wal jamaah. Jadi ini penting saya utarakan bahwa Islam itu agama yang mudah difahami, sehingga dibawa pedagang saja ya kasil gitu. Dibawa orang yang kedunian kayak jenengan juga kasil. Dibawa orang baik ya kasil, dibawa orang broken juga kasil. Ini penting saya utarakan karena saya ngaji di mana-mana bilang ciri utama kebenaran absolut adalah kebenaran yang bahkan orang nggak benar saja bisa bawa. Tapi bukan berarti saya dukung Anda tidak benar, kan sudah tidak benar dulu sebelum kenal saya. Tapi nggak apa-apa, nggak benarnya umat Islam insya Allah dimaafkan sama Allah Subhanahu Ta'ala. Ya asal tobat maksudnya. Nggak, ini saya beri satu konstruksi pikiran yang saya sering utarakan di ngaji saya. Sampai sekarang saya coba saya tes ini kan di kampus ya, di apa bacanya ini GIM apa ini? GIM University yang global leader apa in the world itu. Ini keren lah, jadi acara ilmiah kita ditakbir di gedung apa? Kampus, gedung universitas di begini. Kalau 1 ditambah 1 2 itu namanya hakikat. Ciri utama hakikat adalah siapapun akan menerima. Saya sekarang tanya sama Anda, kira-kira 1 tambah 1 2 itu musuh Anda pun mengatakan 2 apa tidak? Ya. Pekerja Korea ya bilang 2, rektor Al-Azhar juga bilang 2. Kamu yang sekarang sedang mungkin sebagian broken sama istri juga bilang 2. Istri kamu yang mangkal sama kamu juga bilang 2. Yang cemburu ya bilang 2, yang dicemburuin juga bilang 2. Karena begitu mudah kebenaran absolut diterima oleh siapa saja. Begitu juga eksistensi Allah sebagai Tuhan. Itu mudah diterima oleh siapa saja, sehingga pembawanya tidak perlu seorang kiai atau gus atau mubalek atau ketua muin, cukup karyawan pekerja Korea.
Karena kebenaran absolut itu kebenaran yang mutlak. Siapa saja yang waras pasti ngakui. Kira-kira orang yang berpikir sehat pasti berpikir begini, ini yang diajarkan Quran. Bumi ini kadung wujud, sudah wujud kadung wujud, punya eksistensi. Mungkin nggak sesuatu yang wujud kemudian disebabkan oleh sesuatu yang nihilisme, yang tidak ada. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Yang namanya penyebab itu harus sesuatu yang wujud. Di mana-mana penyebab itu harus punya eksistensi. Karena langit dan bumi ini kadung wujud, pasti penyebabnya adalah wujud. Karena wujud penyebab harus bersifat super. Lah bersifat super ini oleh ulama dikatakan wajibil wujud. Itu akal siapa saja akan nerima. Cuma kemudian setelah nerima itu orang macam-macam cara berpikir. Mungkin orang Jawa dulu bilang itu Sahyang Widi. Kalau orang sini mungkin bilang apa itu? Dewa atau apa ya? Enggak tahu saya. Karena itu yang teman sampai ada teman saya. Tapi yang jelas begini, ini konstruksi ini harus kita jaga. Nanti saya bacakan teks hadis. Kebenaran sejati ciri utamanya adalah ada absolutisme, ada kebenaran mutlak. Ciri utama kebenaran mutlak adalah diakui bahkan oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik. Orang fasik itu orang nggak benar. Misalnya ada imam masjid besar Istiqlal, ditanya 1 tambah 1 bilang apa? 2. Nanti kira-kira yang lonte juga bilang apa? 2. KPK juga bilang, koruptornya yang ditangkap 2. Nah, eksistensi Allah sebagai Tuhan ini kebenaran yang absolut. Maka agama ini juga boleh diterima oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik, orang nggak jelas. Ini penting saya utarakan karena sekarang marak kelompok yang mengatakan orang Islam kalau zina menjadi tidak muslim, orang Islam kalau korupsi menjadi tidak muslim, salah sedikit tahlilan jadi kafir, percaya wasilah jadi itu tidak benar seperti itu. Karena kebenaran eksistensi itu kebenaran yang nggak bisa diganggu gugat. Seperti Anda ini kan warga Indonesia, KPK ya warga Indonesia, koruptornya juga warga. Apa setelah dia korupsi lalu tidak warga Indonesia? Tetap warga. Orang yang meyakini kalimat tauhid setelah dia salah apa terus tidak yakin tauhid? Kan tetap ya. Maka dia tetap Islam. Ini penting saya utarakan. Kalau seorang warga Indonesia yang koruptor, yang macam-macam saja tetap warga Indonesia, padahal banyak kesalahan. Karena status warga Indonesia adalah status yang permanen. Begitu juga status Muslim adalah permanen bagi siapa saja yang melafadzkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tidak bisa mengkafir-kafir mereka. Itu juga yang sering dipesankan dan jadi ciri khas ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak mengkafirkan orang Islam meskipun melakukan dosa besar. Soal dia salah nanti masuk neraka ya silakan saja, saya ada ikut, paham ya? Sampai bisa mencoba. Tapi tetap saja dia muslim. Analoginya tadi. Analoginya gampang sekali tadi. Orang Indonesia yang salah itu tidak akan merubah statusnya sebagai warga Indonesia. Karena ya memang dia berstatus warga Indonesia. Orang Islam yang sudah melafadzkan syahadat maka menjadi muslim. Saya di mana-mana berkampanye, berfatwa. Orang kafir yang 70 tahun kafir, sekali melafadzkan kalimat tauhid itu menjadi muslim apa tetap kafir? Masa kita yang Islam terus, yang kalimat tahlil la ilaha illallah kemudian menjadi kafir karena kalimat itu? Itu paham aneh apa aneh? Wong yang kafir saja menjadi muslim karena kalimat tauhid, yang Islam menjadi kafir juga karena kalimat. Ini ngajak apa-apaan? Ya ngajak goblok-goblokan. Ini penting saya utarakan karena ini penting. Nah, setelah kamu yakin tauhid, ciri utama tauhid itu apa? Menstatuskan sesuatu sebagaimana hakikatnya. Misalnya bumi Korea ini statusnya tetap buminya Allah. Maka dari awal saya husnudzon sekali sama Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu saat di bumi mana saja itu ada tahlil. Enggak ngira kan ada ateis di sini, bumi ateis kemudian ada tahlil, ada sakjuna, ada macam-macam. Karena kita ketika sholat, makanya saya tadi janji akan memaknai kalimat-kalimat yang sering Anda baca ketika sholat. Di sholat saat ada itidal ngendikan apa? Rabbana lakal hamdu, ayo dibaca, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du.
Sama nani secara tradisi pesantren Robbana do pangeran kita laka iku kaduwe panjenengan alhamdulillah segala puji. Engkau punya segala puji. Mil'us samawati, yang pujian itu memenuhi langit. Tentu langit itu penuh dengan pujian. Semua malaikat bertasbih, bertahmid. Karena malaikat tidak ada yang kerja di pabrik, itu tasbih terus gitu. Nggak ada yang nyari uang, nggak ada yang cari won ya. Apa won ya kalau bahasa? Kalau di sini nggak kiainya aja nyari uang. Terusannya apa? Wamilul ardi, dan pujian itu memenuhi bumi. Korea termasuk bumi Allah apa enggak? Jadi saya sudah menduga suatu saat Korea itu ya penuh dengan pujian. Dan ini betul. Siapa yang ngira kalau di bumi Korea ada yang hafal lagu Sakduna itu? Itu lagu kesayangan guru kita semua, Kiai Haji Maimun Zubair. Gak ada yang ngira. Siapa yang ngira kalau di sini ada ngaji seperti ini? Di Rusia juga sama. Uni Soviet itu negara ateis. Tapi lama-lama pecah karena glasnost itu dan perestorika itu. Kemudian menjadi pecahan-pecahan negara muslim. Ada Uzbekistan, Tajikistan, Ceknya, semuanya menjadi negara apa? Muslim. Karena dari awal lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, dan pujian itu pasti memenuhi langit juga memenuhi bumi. Kalau Anda baca itu di Indonesia mungkin wajar, di Indonesia banyak acara-acara seperti ini. Tapi kalau di Korea ternyata benar. Dan Anda ini kalian semua termasuk pembuktian benarnya wa mil'ul ardi. Keren kan teman? Oh, keren sekali, bukan sekedar keren. Makanya saya jarang diundang kajian mau, tapi dia undang di Korea mau. Tapi saya ada niat datang undangan, memang saya ingin datang. Jadi ya karena itu ini bentuk penghormatan saya. Bentuk penghormatan saya bahwa pada akhirnya benar-benar lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jadi Anda tidak perlu pesimis, dulu Indonesia juga seperti itu. Banyak Buddha, Hindu, macam-macam ateisme. Kemudian berkatnya para ulama sekarang jadi negara yang mayoritas Muslim. Korea, barokahnya orang-orang kedonyan seperti ini banyak Islam itu. Nggak apa-apa, karena sebagian agama Islam, sebagian sejarah ditulis di bawah pedagang-pedagang Gujarat. Kira-kira orang Gujarat ke Indonesia dulu yang namanya pedagang cari apa? Uang. Tapi namanya orang Islam, hatinya tetap adanya tauhid. Nyari uang ya tetap sambil dakwah. Kalau yang ke Korea langsung kiai mungkin tidak seramai ini Islam. Karena kalau kiai datang langsung dicurigai jadi misionaris, jadi ribet malah. Tapi kalau sampean nggak ada yang curiga, namanya pekerja saja nyari uang. Dan itu memang fakta. Cuma kadang ya sadar terus ya bagus lah seperti itu. Nggak apa-apa. Maksud saya ini saya memberi support, memberi tasjek bahwa Allah itu luar biasa. Jadi kalau ingin menyebarkan agamanya macam-macam. Kadang kiai tidak bisa mengislamkan orang, itu anak-anak mahasiswa pacaran, itu banyak yang pacarnya itu masuk Islam. Tapi sampean jangan bilang pacaran halal, ya tidak pernah halal. Tapi Allah kalau menghendaki memberi hidayah itu jalannya macam-macam. Ada yang lewat kerja, coba yang bayangkan ada tahlilan di Korea itu semua kiai tidak pernah bayangkan. Tapi setelah banyak pekerja di sini, kemudian mereka insaf atau sedang insaf, tidak tahu ini. Sampai kapan insafnya juga tidak tahu. Tapi yang jelas ini hebat. Ini apa? Hebat. Tahu-tahu ya seperti ini. Makanya iman saja Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Masih ditambahi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Karena Allah itu zat yang tidak terperikan, zat yang tidak terbatasi. Maka pujian di langit dan bumi ini masih kurang. Masih ada apa saja yang nanti akan dipenuhi oleh pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan pujian kepada Engkau ya Allah akan memenuhi semua ruangan yang Engkau kehendaki. Mungkin suatu saat negara-negara yang sekarang yang paling minim Islam itu di Amerika Selatan, kayak di Argentina dan sebagainya, itu nanti suatu saat juga penuh dengan pujian, karena tetap Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Saya di Jogja setiap akhir ngaji saya ajarin wiridan. Mungkin wiridan ini tidak asing bagi jenengan karena sering saya baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Bahwa kita memuji Allah itu adada khalqi, sesuai jumlah makhluk Allah.
Semua makhluk Allah meskipun kelihatannya mengecewakan, ini semuanya memuji sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang kita kecewa, kadang kita tidak cocok. Coba barokahnya Anda ini agak-agak kecewa gitu dengan Indonesia karena nggak menyediakan lapangan kerja untuk Anda. Tapi ya nggak kecewa-kecewa amat ya, agak-agak saja. Karena Anda tetap semua mencintai Indonesia. Gara-gara agak-agak kecewa cari negara lain. Akhirnya di Korea, ada yang di Jerman, ada di Inggris. Tapi bawaan pernah ngaji di musola, Islam ini ke bawah. Sehingga karena Islam ini ke bawah, tahu-tahu ada komunitas yang memikirkan Islam. Umumnya orang mikir Islam itu ya bikin masjid. Kalau di Korea unik, nyewa apa? Nyewa gedung untuk masjid. Itu kalau diceritakan di Indonesia aneh. Ini masjid sewaan. Masjid. Tapi kalau di sini lazim, karena kalau beli mahal ya cukup sewa. Saya tidak tahu kalau dalam terminologi agama tempat Anda sujud ini nanti jadi saksi di akhirat. Itu yang permanen apa yang sewaan tidak tahu. Jadi nanti bumi ini tanya, ya saya Allah pernah dipakai sujud, tapi setelah 1 tahun nggak kuat menambah lagi. Makanya saya dukung tadi yang ada gerakan masjid apa. Sebenarnya permanen nggak permanen itu tetap bagus, ada usah memaksakan. yang jelas saya sudah ikut nyumbang lelang tadi, dan saya berharap uang itu benar-benar untuk masjid. Kalau untuk takmirnya juga gak apa-apa, yang penting untuk menghidupi masjid. Saya juga termasuk kiai yang gak suka kalau hukum itu terlalu fanatik. Misalnya uang ini untuk masjid, kemudian imamnya diterlantarkan. Karena alasannya ini untuk masjid, imam kan gak masjid. Nah ini kalau imamnya gak diservis, kemudian mutung terus pulang ke Indonesia. Ini jadi masalah. Tapi saya juga gak suka kalau ada negara gitu. Betul-betul saya gak suka yang imamnya itu terlalu diservis. Ini buruk sekali kan. Pernah ada anekdot, ini anekdot tapi nyata. Ada negara yang sangat sehat, Islamnya sangat sehat. Itu imamnya 1 bulan tuh digaji 70 juta. Kira-kira 70 juta dibagi 1 hari berapa? 5 sholat. 5 kali 30 berapa? Kira-kira 150. Berarti per sholat dapat berapa? Kira-kira. Kan biasa potong gaji kalau singkat cerita, si kiai dari luar negeri tadi cerita apa Indonesia, kiainya miskin-miskin, datang ke masjid kan kadang pakai ontel, adzan sendiri, bomat sendiri, sholat sendiri kadang. Itu nasib orang-orang Sragen dan Salatiga sebagian. Itu yang lapor karena mereka itu. Kalau Rembang insya Allah enggak. Tapi ada semuanya Salatiga, sebagian begitu. Itu yang cerita kiainya, bukan ini bukan hoax, memang kiainya cerita. Nasib kiai di Salatiga Gus katanya gitu. Itu digojlok. Tapi tetap sholat. Sehingga cerita orang tadi cerita, imamnya di sana naiknya Mercy, muadzinnya pakai BMW. Itu tetangga sebelah Indonesia banyak yang fasilitas imam seperti itu. Karena gajinya sampai 70 juta. Setelah dia cerita bangga karena negaranya mengapresiasi imam sholat, sama kiai Indonesia dia omongin gini, makanya kamu sholat terus, takut potong gaji ya gitu. Itu kagetnya bukan main dia. Dikira itu satu sifat kelebihan negaranya, ternyata buruk sekali karena imam sholat karena takut potongan gaji. Akhirnya kiai Indonesia bangga, alhamdulillah kita sholat tanpa gaji gitu. Dan tetap sholat. Keren mana yang digaji sama Anda? Ya gaji-gaji. Ini yang di atas ini banyak calon imam. Enggak keren mana imam yang digaji sama Anda? Keren yang enggak. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, keren mana jamaah yang peduli imamnya sama yang enggak peduli? Jadi jawabannya harus tetap seperti itu. Imamnya keren yang ikhlas, tapi jamaahnya keren yang peduli imamnya. Jelas ini ya fatwa saya ya. Gimana? Imamnya baik yang ikhlas, tapi jamaahnya baik yang peduli nasib. Nah, tapi sekali imam dari awal gak ikhlas itu harus di PHK ya. Itu bahaya bagi agama kalau awalnya sudah ada ikhlas. Karena nanti setelah habis subuh terus dihitung, wong setahu saya sholat terus kok kenapa gajinya tinggal segini? Ya, setahu saya sholat terus kok gajinya tinggal segini. Terus nanti takmirnya bilang, kemarin duhur Pak Yai tidak ngimamin, kemarin asar tidak ngimamin. Terus dihitung, bisa enggak agama akan berjalan seperti itu? Enggak kan?
Ya makanya pertanyaannya tadi, suka atau punya imam ikhlas? Suka, tapi imamnya juga suka kalau jamaahnya peduli. Ini penting, jadi saya mensupport Anda, mensupport kalian semua bahwa agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kalau disuruh mikir agama itu tidak mau. Enggak mau betul deh. Ketika Umar jadi khalifah itu puncak keemasan masa Islam. Semuanya stabil, semuanya hebat. Sampai Irak, Iran zaman itu Persia masih, semuanya Mesir, itu semuanya ikut Islam. Ketika Islam pada puncaknya, yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah begini, lalu setelah Umar itu bagaimana? Islam setelah dipimpin orang yang tangguh, yang kuat, yang waroi, yang zuhud, lalu setelah Umar itu gimana? Tapi Umar disuruh mikir gak mau. Sampai setiap Abdullah bin Umar jalan-jalan di kampung-kampung itu abahnya dianggap pecundang. Tahu sampean pecundang? Orang yang gak tanggung jawab. Karena orang-orang bilang gini, ya Abdullah bin Umar, bagaimana pendapat Anda kalau ada penggembala kambing di tengah hutan atau di tengah padang rumput, kemudian dia ninggal gelanggang kambingnya, kamu anggap penggembala ini gimana? Oh itu penggembala yang zalim itu. Pasti kalau kambing ditinggal ya kacau. Apalagi ini umatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini abah kamu tidak pernah wasiat, tidak pernah ngatur suksesi. Lalu Islam setelah dia bagaimana? Suruh dia ngomong penggantinya siapa? Karena beliau sudah sepuh, harus ada suksesi. Akhirnya Abdullah bin Umar lapor ke Umar. Ini gimana bah orang mengkomplain begini. Apa kata Umar? Agama itu beda dengan kambing katanya. Agama itu milik Allah Subhanahu. Mbok saya pikir, tidak saya pikir tetap jalan. Nah ini terbukti. Jangan ulama ya ndak, mufti ya ndak, tapi bisa menjalankan agama. Kalau agama sampean pikir malah rusak. Sudah pokoknya lakukan saja, tidak usah dipikir. Akhirnya betul. Karena agama ini milik Allah. Soal kita serius memikirkannya itu karena khidmah, karena kita ingin berbakti pada agama. Tapi Anda tidak boleh berpikir kalau agama ini butuh pemikiran Anda. Beda loh ya. Kita khidmah agama serius karena kita ingin mengkhidmai agama. Tapi agama ini tidak pernah butuh kita, karena agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba pas sampean kecil, orang jilbaban di Indonesia itu banyak apa banyak sekarang? Banyak sekarang. Kiainya mutu orang dulu apa mutu orang sekarang? Tapi perkembangan Islam itu ramai sekarang apa ramai dulu? Ramai sekarang. Islam menyebar di seluruh dunia itu zaman Wali Songo, zaman sampean keren mana? Keren sekarang. Kualitas solehnya sampean sama Wali Songo? Wali Songo. Ini betul. Karena agama ini diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Sayyidina Umar, agama ini innallaha ta'ala yahfadhu dinah. Innallaha ta'ala la yudhi'u khilafatahu waladina. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Ini terbukti. Agama ini pernah dipimpin orang terbaik di dunia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau intakola ila rofiqil ala, ketika beliau pindah ke alam sana, diteruskan oleh sahabat yang tentu jauh di bawah Rasulullah. Diteruskan tabiin, diteruskan para wali songo, diteruskan sang sampean yang jauh di bawah wali songo, sejauh-jauhnya. Tapi agama jalan sampai Korea. Agama jalan sampai apa? Dulu Wali Songo itu hanya sampai Mojokerto, sampai Tulungagung. Di bawah sampean, Klayaban sampai mana ini? Korea. Coba kalau Allah tidak ngurus, nggak bisa. Yang gerakkan hatinya sampean peduli sama masjid siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menggerakkan hati sampean peduli sama agama siapa? Tapi yang menggerakkan sampean ke Korea apa? Uang kan? Enggak apa-apa, jujur saja, jujur ya, santai aja. Ini bagian dari keramatnya jenengan. Niatnya agak bener tapi dibenerin Allah di sini. Dari awal niatnya kan uang gitu. Tapi setelah di Korea dibenerin Allah. Mbok ingat agama gitu. Keren kan? Makanya yang syukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa hanya Allah ta'ala. Makanya dalam dunia kiai selalu baca apa? Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Alhamdulillah kita diberi hidayat seperti ini. Kalau tidak Allah tidak bisa. Sudah mata duiten, kadang istri ngomel, mertua tidak percaya. Sudah setengah-setengah broken gini saya tidak tahu sampai ke Korea itu karena broken pas saking sayangnya keluarga. Potensinya hanya dua, dibela-belain kerja demi keluarga, atau agak broken maka kesini. Tapi apapun potensi itu tetap baik. Itu takdir sudah, itu takdir tidak usah dibicarakan. Semua itu apa? Karena orang kalau sedang rukun ya tidak mau tukaran, kalau sedang tukaran ya tidak mau rukun. Itu sudah semuanya takdir. Kata bapak saya dulu kalau ada orang mau jualan tanah, Pak Yai tanah saya mau saya jual. Ini gimana padahal ini tanah warisan? Kata bapak, nak waya adol. Memang ini saatnya jual ya jual saja. Nanti kalau kaya saatnya beli ya beli saja. Karena kalau sudah saatnya jual mau beli ya mungkin kan. Mau memang saatnya jual. Kalau sudah kaya kan nggak mungkin jual tanah. Saatnya beli. Maka semoga masalah di keluarga sampean ya masalah musiman. Maksudnya yang tukarannya ini musiman, yang rukunnya permanen. Jangan tukarannya permanen, rukunnya musiman. Setelah melihat yang lebih cantik, katut babon, nggak tahu saya nggak tahu. Nah ini semoga katut masjid ini bagian dari kafaroh sampean itu. Jadi kafaroh kesalahan-kesalahan di sampean. Ini penting saya utarakan karena agama itu beda. Agama ini diurus oleh Allah Subhanahu. Jadi kita mengerahkan pemikiran itu bukan karena kita akan menyelamatkan agama ini, tidak. Agama ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kayak apa Uni Soviet kuatnya? Mengkooptasi supaya orang semuanya ateis, semuanya komunis. Itu 100 tahun Uni Soviet begitu. Tapi orang-orang Uzbek, Ceknya, Tajikistan tetap ngajari anak-anaknya tauhid. Itu ada yang cerita itu sampai mengajarkan tauhid itu di bawah tanah, di basement. Tapi Allah menghendaki Rusia itu Uni Soviet jatuh. Ketika jatuh, negara-negara ini langsung menjadi negara Islam, yaitu Uzbek, Tajikistan, Ceknya. Mungkin nggak mereka langsung menjadi negara Islam, andai kan saat menjadi Uni Soviet benar-benar menjadi ateis. Nggak mungkin kan? Karena saat dikooptasi Uni Soviet, akidah mereka tetap tauhid, cuma nggak berani muncul. Artinya apa? Uni Soviet nggak bisa menghabisi Islam. Kurang kerennya Uni Soviet zaman itu, bisa nggak menghabisi Islam? Nggak bisa. Donald Trump dulu termasuk Islamfobia, tapi setelah dia anti-Islam malah orang Amerika demo supaya memperhatikan Islam. Nggak bisa. Makanya Korea pun nggak bisa menghabisi Islam. Kalau sampean menghabisi Islamnya sendiri bisa, karena terus nggak mau sholat, nggak mau zakat itu sampai. Tapi sampean toh yang Islamnya habis, Islam tetap baik-baik saja. Makanya ini penting saya utarakan supaya kamu pede bahwa agama ini pernah dibawa orang yang pedagang. Ya soal ada sebagian pendakwah yang ikhlas ya banyak, tapi sejarah yang gampang kita lihat adalah Islam itu dibawa oleh pedagang Gujarat, pedagang India. Nggak apa-apa, sejarah itu meskipun sebagian menentang nggak apa-apa, tapi sejarah itu tetap ada, pasti sebagiannya memang seperti itu, dan itu tidak masalah. Saya ulang lagi, itu tidak masalah. Coba dulu pemain bola kalau di Inggris itu kalau mau sholat susahnya bukan main. Apalagi kalau mau puasa. Kalau di sini kerja puasa katanya mati lu kalau apa? Puasa. Kalau mau sholat katanya dicari mana ini berhalanya kok. Kata orang-orang ateis kan gitu, dicarikan patungnya kali ini sholat kok gak ada patungnya ini gimana ini. Ya ngalamin gitu. Tapi Allah Maha Kuasa. Banyak investor mana itu Dubai atau Qatar yang tertarik investasi di dunia bola. Kayak Sulaiman Al-Fahim akhirnya beli Manchester City. Itu sekarang pelatihnya negur orang sholat gak berani, bahkan di tengah stadion dibangunkan masjid. Kalau sampean daftar jadi muadzin bisa. Apa nyanyi Sakduna di sana juga bisa. Dulu Aljazair bencinya bukan main. Apa Perancis sama orang Islam itu bencinya bukan main. Barokahnya Zidane pemain bola dan juara dunia, terus Zidane turunan Aljazair. Akhirnya orang Perancis itu mencintai Islam, itu barokahnya sepak bola. Allah punya sekian cara untuk mengenalkan Islam. Di Prancis dikenalkan lewat pemain sepak bola. Nah di Korea ini yang agak unik, dikenalkan lewat pecinta won. Saya jamin ini tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa, sudah aman, pokoknya aman. Tak jamin aman. Pokoknya alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Karena agama ini dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga juga Allah Subhanahu wa taala. Sama tidak usah khawatir.
Kalau ada kelompok tertentu yang mengkhawatirkan Islam, sekarang Islam bahaya gini-gini, itu kurang rojak, itu kurang optimis itu. Harapannya sama Allah tipis, harus ngaji lagi. Agama ini limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus-menerus berpengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama ini limangka nayarjuwa, coba bahasa Arabnya roja yarju rojaan, maknanya harapan. Jadi agama ini bagi yang selalu berpengharapan, bukan yang pesimis, bukan yang hati kecil, apalagi yang tukang putus asa. Coba agama ini begitu luar biasa, dibawa orang yang macam-macam. Di Perancis itu dibawa oleh pemain apa? Bola. Ada masjid di Inggris itu ya dibawa mahasiswa-mahasiswa itu yang dulu sebagian yang nggak pernah ngaji, setelah di Inggris bikin komunitas pengajian. Di Korea dibawa itu di pecinta apa? Tapi lama-lama cinta Tuhan. Karena ya memang sebenarnya sudah cinta Tuhan. Cuma ya cara cinta ini nunggu punya uang Ya sudah, alhamdulillah seperti ini sudah luar biasa, sudah insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selalu berharap semoga ini tetap satu bukti bahwa Allah itu harus kita sembah di mana-mana. Karena tadi Allah akan selalu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bahwa pujian kepada Allah akan selalu memenuhi langit dan memenuhi bumi Korea termasuk buminya Allah. Makanya pegangan yang saya minta sama pengurus untuk di-share adalah Dawai Rasulullah SAW. Mungkin nanti panitia harus mengeser itu. Ini Musnad Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad, al-bilad biladuwah. Sudah punya? Nanti di-share ya yang itu. Al-biladu biladuwah, bahwa negara hakikatnya adalah negara Allah. Wal ibad ibaduwah, semua hamba hakikatnya adalah hamba. Di hadis itu fahaitsuma asabta khairan faakim. Kapan saja kamu menemukan kebaikan di tempat Anda berdomisili, faakim, kamu tidak apa-apa di situ. Kamu di sini dapat uang, dapat masjid, sewa masjid, tidak tahu sewa apa permanen, pokoknya itu bagus gitu aja. Buminya dirayu, bumi meskipun ini nggak permanen, tapi tetap jadi saksi loh ya. Harus ada kompromi ini. Karena kalau dengar orang Indonesia jadi aneh, masjid kok nyewoi. Tapi aneh di Indonesia, ada aneh di sini, sampean tenang saja. Tentu malaikat pencatat di sini juga sudah tahu kalau sebagian masjid itu sewaan. Jadi ya ada eskal amat lah, sudah nggak janggal amat karena kondisional Jadi saya nanti minta panitia supaya mengeser tadi hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal yang diriwayatkan oleh salah satu minal asyrah al mubasysyirina bil jannah, yaitu Zubair bin Awam. Nabi ngendikan al-biladu biladullah, negara mana saja adalah negara Allah. Wal ibad ibadullah, semua hamba adalah hambanya Allah. Fa haitsuma asabta khairan, di mana saja kamu mendapatkan kebaikan, fa'akim, kamu tidak apa-apa berdomisili di situ. Ya saya mohon ini penting sekali. Pokoknya saya mohon kalimat tauhid ini dijaga. Karena kalimat tauhid ini kata semua ulama kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha Fisama. Dan kalimat tauhid ini pasti tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Kalimat tauhid yang dibawa umat Islam seluruh dunia, meskipun dia orang fasik, orang nggak benar, tetap tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Kalimat ini akan membawa berkah bagi orang yang dihinggapi atau didomisili umat Islam. Coba sebagian nanti orang Korea menjadi muslim itu karena di sini ada komunitas pekerja muslim, kemudian menyisakan atharul Islam, jejak-jejak Islam. Enggak apa-apa, pasti kalimat ini tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Jadi kalimat tauhid adalah kalimat yang kata Allah tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Anda tidak usah khawatir bahwa apa yang Anda lakukan apapun kecilnya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Gimana di surat Yasin itu? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Saya bisa menghidupkan orang mati dan semua amal kalian saya tulis, kata Allah. Wa atharahum, dan jejak-jejak yang pernah kalian lakukan juga ditulis. Misalnya Anda sudah pulang ke Indonesia, ada orang sholat di masjid ini, oh ini era Kang ini, era Mas ini. Nanti setelah itu ya ini era Mas ini, Mas ini. Menjadi familiar Islam juga barokahnya muassis-muassis ini, pendiri-pendirinya. Semoga kalian semua barokah dan fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya ini bentuk penghormatan kula teng Habib Ali, Habib Husain, ya Habib Qures dan ten keluarga mriki. Jadi ini orisinal, ini mudawan. Hanya mudawan itu satu sanad yang dibukukan. Ini yang pertama tadi di kitab Bukhari, sarah dari kitab Fathul apa? Dari yang ini dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Jadi sampean ora usah takok udah iftara. Wah aneh-aneh. Ora melok sinau takok. Ya mohon ngoten niki ngurusi tiang-tiang sing sul adab nih. Monggo dua kali. Maturun Gus, ya hari ini saya kira tidak ada orang paling bergembira kecuali saya ya. Karena ada kaidah tidak ada yang digojlok wali, insya Allah jadi wali juga gitu. Baik, monggo mungkin ada kita beri dua kesempatan, satu akhwat, satu ikhwan. Yang monggo dikasihkan. Ya. Yang ini aja yang dekat biar nggak terlalu jauh. Yang akhwat kalau ada langsung mati. Ya di sebelah kanan ada satu. Kasih mic-nya. Disebutkan nama dari mana? Silahkan. Dan itu penting. Kata bapak saya, sampai orang nyari hiburan maksiat itu karena tidak asik dengan toat. Yang bisa asik dengan toat, kenapa tidak? Ya, itu apa itu bikin aslinya ibadah dengan dia ada buku yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada saya bertanya kepada jenengan Gus. Perkenalkan, nama saya Khalid Farah. Enggak, maksudnya yakin enggak bisa jawab. Apa mumpung ada saya? Grogi. Ayo saya. Perkenalkan, nama saya Khalid Farah, mahasiswa dari PT IKI Jakarta dan alumni Al Anwar Sarang Rembang. Wow. Satu sanad. Al Anwar 2. Karena jenengan terkenal dengan logika yang luar biasa, jadi poin saya, apa bantahan Anda, semoga Allah menjaga jenengan, amin, terhadap orang yang berdalil dengan ayat ini, fanafahna fihi mir ruhina, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami, bahwa Isa itu adalah anak Allah, maha tinggi Allah terhadap apa yang dikatakan orang-orang zalim. Kami berharap jenengan berkenan memberikan penjelasan tentang hal tersebut. Terima kasih, syukron. Enggak pakai alternatif dulu. Ya, yang kedua dari akhwat silahkan. Ya, monggo dikasihkan mic-nya biar sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, nama saya Indana Zulfa, saya dari Boyolali dan saya santri BK angkatan 31. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Gus Baha tentang wanita karir ataupun wanita yang aktif dalam bidang sosial? Terlebih wanita ini adalah seorang penghafal Al-Quran. Maksud saya yang wanita karir ini bukan hanya dalam mengajar, tidak hanya bekerja dengan mengajar, tapi dia juga terjun dalam bidang bisnis dan juga suka melakukan inovasi-inovasi baru seperti mendirikan lembaga sosial dengan tujuan untuk menolong orang lain. Dan dalam Islam sendiri, bagaimana aturannya atau batasan-batasannya? Terima kasih. Kasih, monggo langsung. Moderator. Itu sebetulnya nggak perlu dijawab ya, karena memang itu sudah jelas. Ini yang depan-depan kan banyak penghafal Quran. Jadi kata roh itu diulang beberapa kali. Dan itu tidak hanya tentang Isa. Ya, tidak hanya tentang Isa. Misalnya ada ayat wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan dulu di era ulama dulu juga pernah ada seorang pendeta yang ya dengan tanda kutip yang mengganggu karena terus tanya seorang kiai, saya menemukan bukti bahwa di Quran itu ada pengakuan kalau Isa itu ruhullah wa kalimatuh. Terus baca ayat yang Anda baca tadi. Terus kenapa yang kau akui hanya Isa? Kalau kata itu juga pernah dipakai Allah untuk Nabi Adam. Nabi Adam juga diistilahkan wa nafakhtu fihi birruhi. Anda hafal Quran enggak? Kalau enggak berarti enggak keren kayak saya. Maksud saya bilang santri Anwar kan sealma mater. Lah, adu kerennya di poin.
Kalau Anda hafal Quran pasti kayak saya tahu kalau kata roh itu penggunaannya tidak hanya tentang Isa. Dan itu sudah lebih dari cukup itu dan bikin Anda tobat ingin ngapalkan nanti. Ya kan jelas kan? Ya Pak Sarkasi ya kan ada wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Tentang Nabi Adam misalnya Pak wa nafakhtu fihi birruhi. Jelas ya? Ya. Terus kedua pakai teori ulumul Quran. Teori ulumul Quran itu begini. Kata-kata itu, ini keahliannya Pak Kures. Kata-kata itu bisa masih ismiyah, bisa masih wasfiyah atau mengalami perpindahan dari wasfiyah ke ismiyah atau ismiyah ke wasfiyah. Misalnya gini, sesuatu yang hidup namanya apa? Roh. Sesuatu yang hidup namanya kan? Nah, asal kehidupan disebut roh. Karena Quran itu bisa menghidupkan disebut auhayna ilaika ruhan karena bikin hidup. Orang kalau punya Quran kan punya semangat, punya hidup. Bandingannya adalah orang yang nggak bisa berpikir disebut orang yang mati karena nggak punya daya berpikir atau tidak bisa mikir. Sehingga orang yang pinter istilahnya Quran liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayinah. Jadi kalau orang nggak pinter itu disebut mati karena wujuduhu keadami. Dan itu Anda harus ngaji seperti itu. Nah, sehingga istilah-istilah itu ya normal saja karena Adam dikasih kehidupan, Nabi Isa dikasih kehidupan, dan Quran bisa menghidupkan kita dengan pencerahannya. Semuanya itu disebut roh. Jadi istilah roh itu udah harus yang Anda bayangkan terus begini, terus kayak apa itu ya biasa aja karena tadi ada lafadz yang enggak lepas dari makna wasfiyahnya. Nah, di Quran tuh sering ada kata gitu. Misalnya begini, ini contoh, ini sebagai penghormatan ini sama yang bajak ini. Saya beri contoh, Quran itu dikatakan apa? Quran, karena makruh dibaca kan. Tapi ada istilah lagi hamim wal kitabil mubin, karena maktub. Quran kan ditulis, maka diistilahkan apa? Kitab. Tapi Quran juga punya fungsi memisahkan hak dan batil, disebut furqan. Wama anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal. Nah, karena furqan itu makna wasfiyahnya itu memisahkan antara hak dan batil, maka Taurat pun pernah disebut sebagai furqan. Walaqad ataina Musa wa Harunal furqan. Itu bukan furqan yang kayak Quran kita, tapi ya Taurat. Karena dengan makna wasfiyah itu sama. Taurat ya bisa misahkan hak dan batil, Quran juga misahkan hak dan berarti yang seperti ini itu pakai makna apa? Wasfiyah istilahnya. Makna asal usul. Malah gue pinteran gue nerangno iki malah ribet. Dan yang dari Ufti, jenengan aja ya gimana? Provokator tenan iki. Ngapal Quran yang bisnis. Manjak karin. Hukum-hukum sosial seperti itu tidak usah dijawab secara umum. Nanti kalau tak jawab boleh, kebetulan terjadi kecelakaan saya yang disalahkan. Misalnya terus gak seneng suami, seneng orang lain kan ya repot. Tapi kalau diharamkan juga tidak banyak yang benar-benar akibatnya itu positif karena orangnya juga positif. Nah di adat fikih Bali, di adat fikih itu hukum fikih yang produk-produknya itu bersifat sosial. Biasanya ulama itu pasti khilaf karena nggak ada kepastian semua. Kayak begini, anak hafid merantau di Jakarta boleh enggak? Dibilang nggak boleh yang manfaat ya banyak, dibilang boleh yang tersesat ya. Ini nggak jelas hukum itu udah harus hafid toh, hafid gini ya sama ini. Dulu ini di kampung khusus-khusus, tadi Jakarta berulah semua ini. Kayak gitu itu kan nggak jelas karena masalah sosial. Ada ini yang kisah nyata. Istri saya haji itu tidak sama saya, ibu saya haji ya tidak sama bapak. Tak tanya, kata orang-orang tanya, Gus umumnya istri haji sama suami. Terus ada yang cerita. Bener Gus, bener jenengan nak haji tidak usah sama suami istri. Kenapa? Mekah itu gak tempat bertarung. Biasanya suami istri itu bertarung. Mekah itu gak tempat konflik. Biasanya kalau suami istri itu kan tukang konflik. Saya punya teman keluarga keraton itu haji sama istrinya, Prof. Kebetulan ada istri baik, bikinkan teh pagi-pagi, bikinkan teh suaminya. Istri itu loh baik, suaminya dibikinkan teh. Jawabnya istrinya yang satu, gimana? Mau tukeran? Padahal muji aja,
Jadi perkara itu. Lah kalau ini yang cerita guyonan tapi fakta. Habis tawaf suaminya nangis. Kenapa Pak nangis? Orang sebanyak itu kok cantik semua kecuali kamu. Karena lihat orang Pakistan, Turki, Uzbek gitu. Gantian istrinya tawaf. Habis itu nangis. Kenapa kau nangis? Semuanya ganteng kecuali kamu. Artinya gini, kalau haji sama suami istri akibatnya begini, masa kamu masih bilang sunat gitu? Jadi di bab sosial tuh gak jelas apa? Pernah ada cerita Sayyidah Khadijah, perempuan saudagar, perempuan kaya, sukses. Bahkan ada cerita perempuan yang luar biasa. Suaminya tuh gak bener sama sekali. Asia, punya suami gak bener, dia tetap jadi orang baik. Ada yang suaminya orang baik, tetap dia gak karu-karuan, istrinya Nabi Nuh. Itu bukti kalau masalah sosial itu tidak usah dibakukan. Nah, jadi kalau ditanya orang, Gus saya ini perempuan cantik, saya anaknya orang nggak punya, saya harus kerja di mana? Saya mesti fatwanya tunggal. Kalau bisa di pabrik atau tempat terbuka, karena pantangannya perempuan itu layak keluar narojulun bimroatin. Kalau kamu cantik, usahakan jangan pembantu rumah tangga. Pokoknya usahakan yang di tempat terbuka, karena itu panduannya Islam. Kalau kita punya anak cantik, nyun sewu, kendaraan umum kayak bis tentu lebih aman timbang yang privat. Itu kalau boleh memilih, ini kan cerita fikih. Tapi kalau pakai individu kan tidak ada bisa jamin semua kan. Jadi fikih-fikih sosial itu biasanya ulama tidak punya baku ya. Pokoknya saya jawab saya. Ya kalau mau orang baik dan punya akibat baik ya baik. Kalau orang baik ya karena bisa apa kita di depan hukum sosial. Karena ya itu tadi kita punya contoh Fir'aun itu kayak apa? Beduanya Fir'aun punya istri legendaris namanya siapa? Asia. Nabi Nuh kayak apa? Punya istri seperti. Jadi misteri kan enggak? Artinya kalau kamu mendewa-dewakan kalau suaminya baik pasti ya enggak juga lingkungannya baik. Lingkungannya Fir'aun kurang apanya? Kurang kelirunya. Sekeliru-kelirunya tapi tetap. Nah terus yang terakhir ini saya saran. Kamu ngadepi zaman modern itu harus baca Quran. Quran itu diantara yang dipaparkan mimbaini farsi wadamil labanan khalison sa'iqal lisyaribin. Jadi Allah itu bisa mengelola sapi itu kan makanannya rumput. Di tubuh sapi itu ada darah, ada kotoran, tapi sapi bisa melahirkan susu. Itu kata ulama-ulama, apapun rusaknya zaman, sebetulnya gesekan-gesekan di alam nyata ini ada kotoran, ada darah. Kalau kamu orang baik, pasti tetap jadi labanan khalison. Tidak usah putus asa. Apapun zaman ini kita harus tetap jadi labanan khalison. Padahal mimbaini farthiw wadamin antara itu bukti bahwa kita tidak boleh putus asa. Sekarang zaman tidak kayak dulu, tidak kayak zaman Wali Songo. Zaman sekarang pun masih ada begi. Masih ada Ustadz Su'ulada. Wong yang buka pertanyaan dia kok yang suruh jawab saya. Itu pakai fikih apa enggak bisa itu enggak bisa. Itu bisanya benar kalau saya ampuni, kalau enggak. Tapi karena saya ini kiai baik kan nurut sama Allah wal afina. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oke baiklah teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Yang mana Gus Baha ngaji kali ini dengan materi Gus Baha kali ini yang sangat luar biasa karena mencakup spektrum yang luas, yaitu mulai dari logika dakwah internasional di Korea Selatan, rahasia tafsir Nabi Isa alaihissalam, sampai kemantapan dalil tahlil dan ziarah kubur. Gus Baha di Korea, rahasia sujud di bumi ateis, dalil tahlil dan bantahan Nabi Isa anak Allah. Islam tanpa ulama, Gus Baha bongkar rahasia TKI Korea dan elit dunia menjaga keagama dari Allah. Gus Baha terbaru, kupas tuntas dalil ziarah kubur, hukum wanita berkarir dan logika susu sapi. Dakwah PCNU Korea, tafsir ruh Nabi Isa dan keabsahan tahlil untuk masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita ini teman-teman. Video kali ini menyajikan rangkuman reaction ngaji Gus Baha atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim yang sangat padat ilmu dan inspirasi. Kita akan mengikuti perjalanan dakwah beliau hingga ke bumi Korea, membahas logika tauhid hingga tuntasnya dalil-dalil amaliyah Nahdlatul Ulama. Bagian 1, membumikan tauhid di Korea Selatan atau bumi ateis.
Gus Bah menceritakan pengalaman emosional ngaji bersama PCIANU Korea Selatan. Beliau mengungkapkan alasan cerdas mengapa ingin sujud di bumi yang mayoritas penduduknya tidak bertuhan atau ateis. Simak juga kisah luar biasa tentang lelang baju Gus Bah senilai 60 juta untuk pembangunan masjid, serta bagaimana para TKI, atlet seperti halnya Zinedine Zidane hingga PNS menjadi pahlawan dakwah tanpa harus menjadi ulama. Bagian 2, bantahan logis Nabi Isa bukan anak Allah. Gus Bah membedah ayat Al-Quran mengenai peniupan ruh pada Nabi Isa alaihissalam. Beliau memberikan logika cerdas dari sisi ulumul Quran. Jika ruh dianggap sebagai bukti anak Tuhan, maka Nabi Adam pun memiliki ruh yang sama ditiupkan oleh Allah. Beliau juga menjelaskan filosofi susu sapi, yaitu bagaimana cara kita tetap menjadi orang yang soleh meskipun berada di lingkungan yang buruk. Tuntas dalil ziarah kubur dan tahlil bagi Anda yang sering bertanya tentang legalitas mendoakan orang meninggal, bahwa Gus Bah menjelaskan dalil ziarah kubur sudah sangat kuat karena di dalamnya mengandung kalimat tahlil la ilaha illallah. Beliau juga membedah tradisi Hamalatul Arsy dan pentingnya membaca kitab-kitab karya wali Jawa yang sangat relevan dengan kondisi kita, relevan dengan kondisi Indonesia. Poin-poin utama dalam ngaji kita kali ini, dalam kajian ini tentunya salah satunya ada Islam adalah agama rasional yang bisa diterima oleh siapa saja. Kemudian menjaga identitas muslim tidak hilang meskipun orang tersebut berdosa. Jadi identitas dia sebagai orang muslim itu tidak hilang meskipun dia sedang melakukan dosa. Jadi dosa itu tidak menghilangkan identitas orang muslim. Atau ketika melakukan dosa maka itu kafir, bukan. Hukum perempuan hafizah terjun ke dunia karir dan bisnis, bagaimana hukumnya? Kemudian ijazah wirid Gus Bah, pujian Allah yang setara dengan seluruh makhluknya, dan pentingnya kemenangan Islam dalam sejarah dan kebijakan negara, termasuk Fathul Mekah. Oke, itu teman-teman. Tentunya terima kasih sudah menonton sampai tuntas untuk memperkuat pondasi tauhid kita, memahami indahnya Islam yang rahmatan lil alamin ini. Dan tentunya teman-teman, semoga itu menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, menjadi amal ibadah Gus Bah yang berkah dan berkah untuk kehidupan kita. Dan semoga kita doakan bareng-bareng, semoga Gus Bah senantiasa sehat, panjang umur, diberkahi kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Bah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf banyak kesalahan. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk berikan komentar teman-teman di kolom komentar, dan kita diskusi apa yang ingin kita tanyakan, kita diskusikan di kolom komentar. Itu saja teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.